Malaikat pelindung. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya. Seperti contohnya dalam kisah Lot, dalam kitab Kejadian, dan dalam kitab Keluaran, yaitu kisah bangsa Israel dan kisah Nabi Musa. Dalam kitab Mazmur berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam Matius berkata, maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak-anak kecil. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh, menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Hidup Yesus sendiri tak terlepas daripada malaikatnya. Di saat kelahirannya, saat ia berpuasa di padang gurun, dan saat ia berdoa di Taman Getsemani. Para rasul pun mengalami perlindungan para malaikat. Contohnya saat Rasul Petrus dibebaskan dari penjara dalam Kisah Para Rasul. Maka Rasul Paulus mengajarkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dan roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya dan melindungi setiap manusia. Dalam buku Fundamental of Catholic Dogma oleh Dr. Ludwig, dikatakan tentang peran para malaikat yang baik, yaitu pertama, tugas utama para malaikat yang baik ini adalah memuliakan dan melayani Tuhan. Yang kedua, tugas sekunder dari para malaikat yang baik adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. Dan yang ketiga, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak baptisan. Berikut ini adalah nama-nama malaikat agung di dalam ajaran agama Katolik. Yang pertama, malaikat Mikael. Santo Mikael dikenal sebagai malaikat perang yang berperan untuk melawan iblis dan para pengikutnya. Dalam kitab Taurat dikatakan bahwa malaikat ini ditugaskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Selain itu, ia juga membantu penguburan Nabi Musa. Malaikat Mikael sering disebut sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Ia adalah pemimpin bala tentara surga. Sebagai seorang prajurit, ia juga berperan untuk melindungi kita dari musuh. Ia pun memiliki kuasa untuk menghukum siapa saja yang berdosa melawan sakramen ini.
Rafael. Santo Rafael berarti Tuhan yang menyembuhkan. Ia hanya muncul dalam kitab Tobit. Rafael berperan sebagai penjaga sakramen tobat. Ia digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak itu penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa, sementara ikan mengingatkan kita terhadap perlindungan yang diberikan kepada Tobit muda dan iblis Asmodai dan penyembuhan terhadap ayahnya yang buta. Yang ketiga, Malaikat Gabriel. Dia merupakan malaikat inkarnasi yang juga disebut sebagai malaikat belas kasihan. Dia berperan sebagai penjaga sakramen baptis. Gabriel adalah malaikat agung yang memberikan tentang kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut serta kabar gembira. Salah satunya kepada Santa Perawan Maria tentang bahwa bayi Yesus yang akan ia lahirkan. Ia digambarkan memegang bunga lili sebagai lambang jiwa murni yang dihasilkan melalui dua sakramen buah penebusan Kristus, yaitu sakramen baptis dan sakramen tobat. Sementara benderanya melambangkan kasih sayang Bunda Suci yang universal. Keempat, Malaikat Uriel. Santo Uriel membawa pedang kebenaran bagi prajurit Kristus, yaitu kita melalui sakramen Krisma. Ia membawa api untuk mengingatkan akan turunnya Roh Kudus pada Pentakosta dan bara yang merupakan karunia Roh Kudus. Ia digambarkan membawa neraca milik keadilan sejati yang akan menimbang kita dari penghakiman. Uriel juga membawa pedang menyala yang menjaga Taman Eden. Yang kelima, Malaikat Yehudiel. Santo Yehudiel berperan sebagai penolong di dalam sakratul maut dan penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Ia digambarkan membawa sebuah mahkota membara sebagai lambang penebusan dan belas kasih Tuhan, serta kemenangan menunggu di kehidupan selanjutnya. Selain itu, mahkota tersebut juga melambangkan penderitaan kita yang ditanggung di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, Malaikat Barakiel. Santo Barakiel memimpin sepasukan malaikat 496.000. Di dalam Gegika Kitab Henokh, dirinya dijelaskan sebagai salah satu dari 4 penguasa serafim dan juga sebagai malaikat petir. Dirinya digambarkan dikelilingi kelopak warna mawar putih. Yang ketujuh, Malaikat Shealtiel. Santo Shealtiel merupakan malaikat agung yang membawa dupa sebagai lambang doa dan penyerahan kepada pengorbanan Tuhan dalam misa kudus. Ia berperan sebagai penjaga misa kudus. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya di dalam doa, komunikasi yang kita lakukan adalah antara kita dengan Tuhan. Maka prinsipnya adalah sama seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita. Kita pun boleh memohon kepada malaikat pelindung untuk mendoakan kita. Tuhan memberkati.